Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok MSC13 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu ampas tebu sebagai bahan bakar alternatif. Dan di kelompok MSC13, anggota terdiri dari saya, Aulia Putra Arkinova, kelas 10 MIPA 4. Saya Arya Seneka Putra dari kelas 10 MIPA 1. Saya Afifan Nurama dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Supardi Manurung. Berikan presentasi kami. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Ampas tebu merupakan limbah pabrik gula dan salah satu bahan lignoselulosa yang masih terbatas pemanfaatannya. Ampas tebu dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar boiler untuk penggerak turbin yang mana merupakan penyedia listrik yang utama untuk kelangsungan proses kedua, identifikasi masalah. Upaya pengembangan teknologi pembuatan etanol berbasis lignoselulosa tumbuhan merupakan salah satu upaya untuk mengadaptasi proses hidrolisis bahan lignoselulosa berbasis kayu yang selama ini sudah dilakukan. Yang ketiga, pembatasan masalah. Berdasarkan dari pernyataan identifikasi masalah di atas, maka kami sebagai peneliti menetapkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi hidrolisis ampas tebu menjadi glukosa. Yang kedua, katalis yang digunakan pada proses hidrolisis adalah asam sulfat. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan adalah ampas tebu untuk bioetanol. Yang keempat, variabel tetap dalam penelitian ini adalah perbandingan berat ampas tebu dan katalis. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi katalis, suhu reaksi hidrolisis, dan waktu reaksi hidrolisis. Yang keempat, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami gunakan antara lain: yang pertama, bagaimana pengaruh suhu terhadap yield glukosa reaksi hidrolisis ampas tebu. Yang kedua, bagaimana model kinetika reaksi hidrolisis konstanta reaksi hidrolisis. Yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu terhadap yield glukosa reaksi hidrolisis ampas tebu. Yang keempat, bagaimana pengaruh konsentrasi katalisis H2SO4 terhadap yield glukosa pada reaksi hidrolisis ampas tebu. Selanjutnya terdapat hipotesis. Yang pertama, harapan kita menciptakan energi alternatif dari sisaan ampas tebu yang terbuang. Yang kedua, adanya energi alternatif ketika bahan bakar utama di bumi habis. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Kebaruan. Yang keempat, apakah ampas tebu efektif bila digunakan menjadi energi bahan bakar alternatif ketika BBM ataupun bahan bakar lainnya habis? Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama menjelaskan manfaat ampas tebu. Yang kedua ada karakteristik ampas tebu. Yang ketiga ada nilai kalor. Yang keempat ada jerami. Yang kelima ada komponen unit gasifikasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manfaat ampas tebu. Ampas tebu atau yang kita kenal dengan bagasse merupakan tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini juga termasuk jenis rumput-rumputan. Di Indonesia tanaman ini hanya dibudidayakan di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Kemudian ada karakteristik ampas tebu. Menurut jurnal yang kami ketahui, yaitu Second International Conference on Sustainable Energy Engineering on Application ICCA, kandungan karbon dan oksigen menunjukkan jumlah yang cukup dominan. Unsur-unsur ini menjadi komponen utama dalam reaksi pembentukan sugar. Kandungan C dan H yang cukup tinggi mampu menghasilkan nilai kalor gas yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Kandungan moisture ampas tebu yang relatif rendah tidak membutuhkan energi yang terlalu besar untuk menghilangkannya. Yang ketiga ada nilai kalor, di mana menurut artikel nilai kalor merupakan suatu angka yang menyatakan jumlah energi panas atau kalor yang dilepaskan bahan bakar pada waktu terjadinya oksidasi unsur-unsur kimia yang ada pada bahan bakar tersebut. Ditinjau dari nilai kalor, bahan bakar dibedakan menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama itu ada nilai kalor atas atau high heating value (HHV). Yang kedua ada nilai kalor bawah atau low heating value. Jerami padi merupakan limbah pertanian tanaman pangan sebagian besar penduduk Indonesia. Limbah jerami yang cukup tinggi produksinya ini dapat menimbulkan permasalahan pencemaran apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, jerami harus dimanfaatkan serta dikelola dengan baik. Jerami mempunyai sumber hara untuk tanah yang sangat potensial.
Dari keseluruhan produk jerami, sebagian besar masih dibakar dan dikembalikan ke tanah. 5. Komponen unit gasifikasi. Gasifikasi adalah suatu proses perubahan bahan bakar. Perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas di mana udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Terdapat juga beberapa komponen di dalamnya, yaitu reaktor, sensor temperatur, siklon, alat pendingin, filter atau penyaring, dan burner. Bab 3. Metode penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Kami melakukan penelitian via Zoom. Mulai dari 18 Desember 2020, kami melakukan diskusi via Zoom dengan rutin setiap 2 hari sekali. Nomor 2. Bahan penelitian, yaitu ampas tebu atau nama latinnya yaitu bagas. Peralatan yang digunakan yaitu tungku pembakaran, elemen pemanas, wadah sampel, termokontroler, rangka, timbangan digital, termokapel, tipe K, data akuisisi, komputer, oven, furnace, cawan, desitator, blender, alat pengayak, dan alat pengebas briket. Dan ini adalah gambar prosedur penelitian kami, yaitu mulai pengumpulan bahan limbah padat industri pabrik gula berupa ampas tebu, kedua penghancuran dan pengayakan, ketiga pembuatan spesimen, keempat pengujian spesimen, kelima pengolahan data dan analisis, keenam kesimpulan, ketujuh selesai. Dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.